Koneksi antar materi filosofi pendidikan nasional oleh Sonia Ramadanita, Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Bidang Studi Matematika A tahun 2023. Mulai dari diri, siapa saya sebagai seorang guru? Guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih, dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, berulang kali menekankan apa yang disebutnya kemerdekaan dalam belajar. Untuk menjadi sosok guru profesional yang ideal ala Ki Hajar Dewantara, maka guru harus selalu melakukan perubahan diri kepada yang lebih baik. Ki Hajar Dewantara dilahirkan pada hari Kamis Legi, 2 Ramadan 1309H atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei tahun 1889. Karena keluarga besar beliau merupakan keturunan Pangeran Kadipaten Puro Pakualaman yang notabene adalah seorang ningrat, maka nama lengkapnya menjadi Raden Mas Suwardi Sudjaningrat. Filosofi KHD yang pertama mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menyadarkan kami para pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Filosofi KHD yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Selain itu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya dengan menerapkan pendidikan abad ke-21 sesuai konteks lokal, budaya. Perjalanan pendidikan nasional dimulai pada sejak era kolonialisme. Pendidikan digunakan sebagai alat memenuhi kebutuhan para penjajah bangsa. Sementara itu di masa setelah kemerdekaan, tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa Belanda mendirikan sekolah-sekolah kabupaten untuk calon-calon pegawai dan sekolah guru. Selain itu, pada awal pelaksanaan politik etis, pribumi masih takut untuk bersekolah karena khawatir akan terpengaruh budaya barat yang dianggap tidak baik. Keadaan pendidikan yang belum merata menimbulkan inisiatif dari para elit untuk mendirikan perkumpulan dan sekolah-sekolah yang merupakan tonggak lahirnya pergerakan nasional. Para elit ini mendirikan berbagai sekolah umum dan kejuruan yang meniru metode dan sistem pengajaran barat dengan landasan cita-cita nasional. Dari mulai lahirnya organisasi Budi Utomo yang menekankan pada kemajuan bidang pendidikan, diikuti dengan berdirinya Sekolah Kartini yang menjadi tonggak munculnya emansipasi wanita dan kesetaraan wanita di dalam pendidikan. Kondisi pendidikan di Indonesia setelah merdeka ini mengarah terhadap perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan di era ini, bangsa Indonesia berusaha menghilangkan paham-paham pendidikan Belanda, sehingga siswa Indonesia memiliki ciri khas dari siswa Indonesia. Pembelajaran didesain sedemikian rupa agar budaya bangsa Indonesia dapat terus diwariskan ke generasi selanjutnya. Abad ke-21 menjadikan abad keterbukaan era globalisasi dan serba digital. Pembelajaran tidak lagi berfokus terhadap penerapan kebudayaan lagi, namun berfokus terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas dan inovasi, serta kolaborasi.
Perlu meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi serta dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan pembelajaran. Melalui mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini, saya mendapatkan pemahaman dan pengalaman baru terkait nilai, gagasan filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memperhatikan kodrat peserta didik dan mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Dari pembahasan antar koneksi materi di atas dapat saya simpulkan hal apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang saya inginkan. Hal yang bisa saya terapkan di kelas saya adalah melakukan diagnosis awal untuk mengetahui kemampuan siswa, bakat, dan keinginan siswa dalam pembelajaran. Menyiapkan anak untuk menghadapi abad 21 yaitu tentang kesadaran budaya, inovasi, penyelesaian masalah, komunikasi, bertanggung jawab dengan membuat kelas dinamis sesuai perkembangan dunia saat ini. Pengalaman dan perubahan diri yang saya alami yaitu dapat membangun dan mengoptimalkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain itu juga saya belajar bagaimana menerapkan merdeka belajar bagi siswa serta menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan kultur budaya. Materi ini juga mengajarkan untuk memiliki pola pikir bahwa dalam pembelajaran harus berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan minat setiap peserta didik. Hal yang akan saya praktekkan adalah sebagai seorang pendidik kelak harus tahu karakteristik setiap peserta didik. Apa yang menjadi bakat, minat, serta potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Agar kelak dapat mengembangkan apa yang menjadi potensinya sehingga tidak memaksakan suatu hal yang bukan peserta didik sukai yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip merdeka belajar.